حي على الفلاح. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat tanpa batas, nikmat yang tak terhitung nilainya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang terkait dengan nikmat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah kabarkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur kepada Allah. Dan makna dari syukur di sini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah yang kami hormati, pertemuan sebelumnya saya bahas tentang jika orang tua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya atau menceraikan, minta cerai. Ya. Seorang suami menceraikan istrinya lantaran disuruh oleh orang tuanya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan hal-hal yang kapan seseorang itu dia harus menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak di sini adalah dari sisi hukum antara boleh dan tidak boleh. Kapan boleh dia jatuhkan talak dan kapan dilarang menjatuhkan. Para jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan hal yang terkait dengan talak ini, bahwa di masa jahiliyah, dikala seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, lalu sang istri ini menghadapi masa iddah. Dikala hampir masa iddahnya ini habis, maka suaminya ini rujuk. Setelah dirujuk kembali, kemudian ditalak lagi. Kemudian istri menjalani masa iddah. Lalu dikala hampir habis masa iddahnya, dirujuk lagi, kemudian ditalak lagi. Dan itu bisa terjadi sampai 100 kali. Keadaan seperti ini para jamaah itu berlangsung sampai pada awal-awal Islam. Kemudian ada satu kejadian, ada seorang yang mentalak istrinya. Dia berkata kepada istrinya, saya tidak akan diam dan juga tidak akan membiarkan kamu. Lantas istrinya berkata, loh kok bisa? Gimana caranya? Suaminya bilang begini, saya talak kamu
Kemudian dikala engkau menjalani masa iddah dan hampir habis masa iddahnya, saya rujuk kamu. Dan seterusnya. Lantas wanita ini dia datang kepada Nabi mengadu terkait sikap suaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat At-talaqu marratan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Jadi Allah Subhanahu wa taala membatasi talak itu 2, dengan 2 talak ini itu bisa rujuk. Dengan demikian menghapuskan ajaran, menghapuskan tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mentalak istrinya itu bisa sampai 100 kali talak, 100 kali juga rujuk. Ya, 100 kali istrinya ditalak, 100 kali juga suaminya rujuk. Cara seperti ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibatasi cuma 2. Maka dari itu kata Allah, fa imsakum bima'ruf. Jika engkau suami menahan istri, maksudnya rujuk, maka rujuklah dengan baik. Au tasrihum bi ihsan. Apabila engkau melepaskannya, maka lepaskanlah dengan baik. Pada kalimat au tasrihum bi ihsan, para ulama memahami itulah yang dimaksud dengan talak 3. Nah, lantas kapan seseorang itu, keadaan apa dia boleh menjatuhkan talak dan keadaan apa dia tidak boleh menjatuhkan talak? Di dalam surat At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka dikala mereka menghadapi masa iddah yang wajar. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya, masa iddah mereka. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Ayat yang saya baca ini, di dalam kitab tafsir para ulama berbeda pendapat sebab turunnya ayat. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah. Ya. Sebab Nabi menceraikan Hafsah ini dikarenakan suatu hari Nabi menceritakan kepada Hafsah, yang cerita ini rahasia, yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Tetapi kemudian Hafsah ini menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan. Ya. Lantas diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi marah, maka itu menjadi sebab Nabi mentalak Hafsah. Yang kemudian Hafsah ini dia kembali kepada keluarganya, kemudian turun perintah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, menyampaikan kepada Nabi, Raji'ha fa innaha sawwamatun qawwamatun. Rujuklah kepada Hafsah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak puasanya dan juga banyak melakukan sholat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dikala mentalak Hafsah ini, yang kemudian Allah menturunkan surat At-Talaq ayat
1. Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa al-ayat. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Umar. Dikala itu Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ya. Lantas Umar bin Khattab menceritakan kepada Rasulullah mengenai putranya yaitu Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka fataghayyazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu marah. Marah ini dikarenakan bukan perkara talak, tetapi karena kondisi, yaitu Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haidnya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuraji'ha. Nabi perintahkan rujuklah kepada istrinya. Berdasarkan surat At-Talaq ayat 1 ini yang kemudian di kalangan para ulama fuqaha membagi talak itu menjadi dua. Yang pertama talak sunni atau talak sunnah, dan yang kedua talak bid'i atau talak bid'ah. Talak sunnah itu adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dalam dua hal, dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu suami mentalak istri dalam keadaan suci, belum digauli, belum dijima, dalam keadaan suci. Atau suami mentalak istri dan istrinya ini dalam keadaan hamil. Sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Umar dikala Nabi SAW memberikan pengarahan tentang talak ini, jika ditalak summa liyutallikuha tahiran aw hamilan. Jika engkau ingin mentalak istrimu, maka talaklah dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Berdasarkan hadis ini, maka seseorang dikala mentalak istrinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, maka itu dilakukan dalam kondisi istrinya dalam keadaan suci, tidak digauli. Dan yang kedua, istrinya dalam keadaan hamil. Adapun yang dimaksud dengan talak bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi. Talak yang dilakukan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu dikala seorang suami mentalak istrinya, istrinya dalam keadaan haid. Ya. Yang kedua, dikala mentalak istrinya, ya, mentalak istrinya setelah dijimai, kemudian ditalak. Lalu yang ketiga adalah talak bid'ah, talak yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah adalah seorang suami menjatuhkan talak 3 sekaligus. Ya. Pada waktu yang sama, di tempat yang sama, suami mengeluarkan talak 3. Talak 3 itu misalnya dia mengatakan begini, saya talak 3. Atau dia berkata begini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Jadi pada waktu yang sama dan jam yang sama mengucapkan 3 talak. Talak seperti ini termasuk talak yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian para jamaah,
seorang suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri dikala dia sedang haid. Dan yang kedua, setelah dijimai. Dan yang ketiga, jangan menjatuhkan talak dengan 3 talak sekaligus. Kemudian para jamaah, kalau seseorang menjatuhkan talak, yaitu talak bid'ah tali, talak yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi, apakah talaknya sah? Para ulama berselisih pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan apabila suami menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan istri suci setelah dijimai, mereka mengatakan talaknya tidak sah. Ini pendapat pertama. Alasannya apa? Alasannya karena suami menjatuhkan talak pada kondisi yang tidak dibenarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dapat dipahami ini Pak ya? Pendapat kedua mengatakan seorang suami dikala menjatuhkan talak kepada istri dan istrinya dalam keadaan haid atau suci, ya, menjatuhkan talak setelah dijimai, mereka mengatakan bahwa talaknya sah, ya, talaknya sah dan suaminya berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena menjatuhkan talak pada kondisi dilarang di dalam agama. Perselisihan yang panjang. Lalu mereka juga para ulama berselisih mengenai talak 3 sekaligus. Talak 3 sekaligus ini para jamaah seperti yang saya contohkan tadi. Yang pertama, suami mengatakan saya talak 3. Saya talak kamu dengan talak 3. Nah, ini namanya talak 3 sekaligus. Atau dia mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Ya. Talak seperti ini para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh seorang suami menjatuhkan talak seperti itu? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh menjatuhkan 3 talak sekaligus, tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan kalau dia menjatuhkan talak, ya, menjatuhkan talak 3 sekaligus, maka talak yang dia jatuhkan itu tidak dianggap talak 3, tapi dianggap sebagai talak 1. Itu ya Pak ya. Jadi saya ulang, pendapat pertama mengatakan kalau tidak boleh menjatuhkan 3 talak sekaligus, tidak boleh. Pendapat yang kedua, kalau toh dia menjatuhkan talak 3 sekaligus, maka itu dihitung satu talak, bukan 3 talak. Ya. Dari 2 pendapat ini, mayoritas ulama menyebutkan bahwa itu langsung masuk pada 3 talak. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Tetapi berdasarkan tuntunan Nabi SAW bahwa itu dihitung 1 talak. Maka dari itu para jamaah, dikatakan talak 3 itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Nabi, talak 3, yaitu apabila suami mentalak talak pertama, kemudian dia rujuk. Lalu dia talak yang kedua. Talak yang kedua ini kemudian dia rujuk.
kemudian dia menjatuhkan talak yang ketiga. Ini yang sesuai dengan tuntunan. Dapat dipahami? Ya. Adapun kalau seorang suami menjatuhkan 3 talak sekaligus, itu menjadi ladang perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Dan kalau ditanya, kalau ada yang mengamalkan itu langsung 3 talak, saya tidak nyalakan. Ya. Tapi kalau ada yang mengamalkan bahwa itu dihitung talak 1, kita tidak bisa salahkan. Maka dari itu, yang kami ketahui, kalau seorang suami mentalak istrinya dengan 3 talak, lalu dibawa ke KUA, ke pengadilan, maka di pengadilan itu ada upaya-upaya. Tapi kalau tidak bisa, maka 3 talak tadi itu dinyatakan 1 talak. Tidak dianggap sebagai 3, tapi itu sebagai 1. Ya. Para jamaah yang kami hormati, dengan demikian apa yang kami bahas masalah ini, ternyata talak itu ndak semudah, menggampang-gampangkan. Seorang suami harus punya ilmu terkait dengan masalah talak. Kenapa? Karena talak itu adalah hak sepenuh untuk suami. Maka dari itu suami harus memahami tentang hukum-hukum talak. Ya. Pemahaman terhadap hukum talak ini para jamaah, mungkin ada saudara kita, tetangga kita, dikala rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, maka kita bisa mengarahkan mereka, ya, mengarahkan talak itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang kami hormati, inilah yang kami sampaikan dan insya Allah masih ada kelanjutan terkait dengan masalah talak. Karena ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Dan teknisnya itu bagaimana? Ya. Kenapa para jamaah? Karena talak, ayat-ayat yang terkait dengan talak ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan dengan takwa. Seperti ayat yang kita kenal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka dan dimudahkan oleh Allah. Ayat ini, ya, ayat ini rentetannya dengan masalah talak. Kemudian di surat At-Talaq juga ayat pertama tadi dan di dalam surat Al-Baqarah artinya kalau seseorang itu dia mentalak istrinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apabila memang rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi, kemudian harus pisah, dan pisah ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka Allah akan yang menjamin rizkinya masing-masing. Dapat dipahami? Tapi kalau talak itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, jika Allah menghendaki akan terjadi kehancuran, ya, seperti ada jamaah menceritakan bahwa adiknya ini jatuh bangkrut pada masa krisis 98, ekonominya jatuh. Tetapi suaminya, adiknya ini itu masih berupaya untuk bertanggung jawab masalah nafkah. Tetapi istrinya ini tidak sabaran. Istrinya minta cerai, Pak. Minta cerai, Pak. Karena selalu didesak agar istrinya tidak berdosa, akhirnya suaminya menceraikan, Pak. Diceraikan, Pak. Setelah diceraikan, mantan istrinya ini nikah dengan bule orang Amerika. Dan dibawa ke Amerika sana, Pak.
Seiring berjalannya waktu, si suami, ya, adik dari jamaah ini, ekonominya mulai membaik. Anaknya 2, anaknya ini ikut ayahnya, ya, ekonominya mulai membaik, ya, yang tadinya nggak punya rumah akhirnya punya rumah. Lalu 1 apa 2 tahun istrinya, mantan istrinya, dipulangkan oleh suaminya ke Indonesia, maksudnya ke Surabaya. Pulang tanpa membawa apa-apa. Lantas dikala istrinya ini tahu dengar bahwa suaminya sudah bagus ekonominya, terus mau kembali, Pak. Mau nikah lagi, Pak. Tetapi kemudian saudara dari suaminya ini larang, jangan. Wanita seperti itu seperti peribahasa. Orang Sumbawa bilang ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ayat demi ayat Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan pembahasan talak ini Allah memberikan bimbingan bagi kita untuk bisa menjadi pemimpin khusus dalam rumah tangga yang bisa mengayomi keluarga kita, rumah tangga yang menjadi sebab-sebab Allah menurunkan kebaikan dan ridhonya kepada kita. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.